Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Dari tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan pagi. Sumber dari buku Ziarah Batin. Kita sering mendengar ungkapan bahwa menjadi umat Kristiani itu susah. Benarkah demikian? Tidak. Namun, ungkapan ini tidak sepenuhnya salah.
Bahkan Paulus dan Barnabas mengungkapkan hal yang senada, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Dari ungkapan ini, sebenarnya kita diajak belajar untuk bertekun dalam iman. Orang beriman memandang bahwa penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk berproses menjadi dewasa dalam iman sebagai murid Kristus. Dengan demikian, kita akan terbantu untuk memahami dan menghidupi salam Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 17. Kita diingatkan bahwa salam itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Kasih Allah yang maha besar memberikan kita damai. Kita janganlah gelisah dan gentar. Allah yang maha baik selalu menyertai perjalanan hidup kita. Hari ini, kini, dan selama-lamanya. Tugas kita adalah mewartakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri kepada segenap makhluk di bumi. Kehadiran, kata-kata, dan perbuatan kita hendaknya menunjukkan damai sejahtera Allah, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Allah. Ya Bapa, anugerahkanlah kami rahmat agar hidup dan karya-karya kami sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga, tetangga, rekan kerja, dan semua orang yang kami jumpai. Amin.